selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Terima kasih sudah langsung live ya. Terima kasih untuk semua yang menyaksikan kami dan sudah menanti-nanti kami boleh hadir kembali untuk teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara yang setia menonton dan menyaksikan Garda Depan TV. Ya Pak Pendeta Daniel dan Pendeta Desi, edisi kali ini khusus ya. Ya, khusus banget ini dalam arak-arakan sukacita HUT GPP yang ke-72. Kita datangkan langsung para pemimpin gereja yang kita cintai. Pak Pendeta Daniel mungkin bisa kenalkan dulu ya. Iya, baik. Jadi edisi ini spesial ya. Kenapa spesial? Karena dalam rangka hari ulang tahun GPIB yang ke-72, kita menghadirkan fungsionaris Majelis Sinode GPIB, dan terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Ini hal yang luar biasa bagi kami karena di tengah kesibukan mereka dalam menjalankan tugas sebagai fungsionaris Majelis Sinode, mereka masih menyempatkan waktu untuk bergabung di Garda Depan TV ya. Nah, kami akan perkenalkan guest pada malam hari ini ya. Ini adalah episode yang ke-8 ya. Yang sudah hadir pada malam hari ini adalah Pendeta Martin Lewakabesi, Ketua 1 Majelis Sinode GPIB. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam. Yang kedua, Pak Pendeta Eka Melkisedek Pumera sebagai Ketua 2 Majelis Sinode GPIB. Selamat malam Pak Pendeta Eka. Lalu yang ketiga, Pendeta Eli Dominguez Toy Debel, begitu ya, sebagai Sekretaris 1 Majelis Sinode GPIB. Ya, ini harus hati-hati ini menyebutkan namanya supaya tidak keliru ini. Terima kasih untuk selamat malam semua Garda Depan TV. Baik, itu perkenalan untuk ketiga orang guys ini. Petris, ya silakan dilanjutkan. Iya, untuk yang menyaksikan Garda Depan di FB, di Instagram, di YouTube, kemudian perkenalan yang tadi sudah dipandu oleh Pendeta Daniel. Seperti yang biasa kita percakapkan, kita akan gospel ini. Kita ngobrol seputar kepemimpinan dalam pelayanan. Kali ini kita datangkan orang-orang yang tepat kalau mau bicara pemimpin pelayan, begitu ya. Nah, sebelum bahas terkait dengan nilai-nilai kepemimpinan dalam pelayanan, ada satu kutipan yang mau saya bacakan untuk kita sekalian. Ada yang bilang begini, sumber integritas seorang pemimpin ada di dalam dirinya, berupa nilai-nilai tertentu yang tidak tampak, yang dijabarkan ke dalam perilaku yang tampak. Nah, ini mungkin yang akan menjadi payung obrolan kita mungkin Pendeta Daniel dan Pendeta Desi ya. Ya. Bicara soal integritas, nilai yang tidak tampak menjadi perilaku yang tampak. Dan ini sudah terbukti dalam 5 tahun karya layan begitu kira-kira untuk periode kali ini ya untuk FMS. Mungkin Pendeta Desi bisa langsung tanya-tanya begitu. Ya, terima kasih tentunya untuk kehadiran 3 guest super kita pada malam hari ini. Sebagaimana tadi sudah diawali oleh Pendeta Daniel dan juga Pendeta Petris. Mungkin kalau boleh sharing buat kami bersama pada saat ini, kalau boleh tahu nih kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah setiap orang itu memang sudah terlahir sebagai pemimpin? Apakah memang sejak lahirnya seseorang itu sudah terlahir sebagai pemimpin? Lalu kira-kira adakah pemimpin yang menginspirasi Bapak Ibu Pendeta yang saat ini juga dipercayakan sebagai FMS? Mungkin boleh mulai dari suhu kita, Ketua 1, Bapak Pendeta Martin. Ya. Iya. Terima kasih Pendeta Desi dan teman-teman, Pendeta Prasi maupun juga Pendeta Daniel. Menurut Beta bahwa manusia sejak dilahirkan di dunia ini dia memiliki dasar kepemimpinan. Sejak ia lahir, paling tidak dia menjadi pemimpin bagi dirinya. Itu dulu konsep yang saya punya. Tapi kalau kemudian dikembangkan dengan banyak teori, ada 3 teori yang biasa kita miliki, yaitu
teori yang biasa dikenal dengan keturunan, atau teori yang biasa kita kenal dengan kejiwaan, atau teori yang biasa kita kenal dengan teori lingkungan. Yang pertama itu teori keturunan, mengatakan bahwa itu biasa berlaku bagi keturunan-keturunan raja, keturunan-keturunan bangsawan, dan itu otomatis tidak kena buat saya begitu, karena saya bukan bangsawan, saya bukan keturunan raja. Yang kedua, untuk teori kejiwaan juga boleh dikatakan bahwa seorang menjadi pemimpin dibentuk, bukan dilahirkan. Itu konsep yang ada. Tetapi konsep yang ketiga menurut saya mengena untuk diri saya sendiri adalah teori tentang yang namanya lingkungan. Seorang menjadi pemimpin memang sejak dia dilahirkan, yang saya bilang tadi, memimpin dirinya, kemudian dia memiliki bakat. Dari bakat itu kemudian dikembangkan dalam pendidikan teologi yang saya dapat, lalu kemudian pengalaman saya dalam menjalani sebagai pendeta di GPIB yang sekian belas tahun itu, sekarang sudah 26 atau 27 tahun, yang membuat saya memiliki apa yang bekal untuk ada sebagai seorang pemimpin. Itu yang menurut saya yang saya miliki. Mungkin teman-teman yang lain silakan, Pendeta Desi. Ya, mungkin boleh Pak Pendeta Eka sharing ke kita. Iya, pada dasarnya sama. Secara domestik, orang itu adalah pemimpin bagi dirinya, bagi keluarganya, dan mungkin lebih luas lagi. Ya, walau dalam lingkup domestik yang kecil, bukan berarti bahwa saya sambung aja Pak Pendeta, Pak Martin, saya tidak mau berteori lagi. Silakan. Walau dalam lingkup kecil ya, bukan berarti seorang pemimpin itu berlaku suka-suka menurutnya. Ada tuntutan-tuntutan yang secara Kristiani, katakan saja begitu, seseorang itu harus menampilkan dirinya sebegitu rupa, sebab dia tidak berada di hutan belantara. Pada ujungnya saya akan katakan sesuatu, tapi dia ada di tengah-tengah banyak orang. Bahwa dia jadi pemimpin itu karena bakat atau karena pengaruh lingkungan. Orang psikolog suka pakai istilah nativisme atau empirisme itu. Jadi orang melihat pemimpin itu lalu menirunya. Karena itu setiap orang diminta menampilkan dirinya sebagai yang baik, yang benar, yang jujur. Tadi bicara soal integritas, itu harus ditampilkan. Ini yang disebut, saya suka menyebut yang begini-begini nilai hidup. Nilai-nilai yang harus hidup di dalam diri seorang. Karena tadi dibilang Pendeta Martin, seseorang lahir itu memang dia sudah menjadi pemimpin. Pak, saya pakai istilah domestik, bagi dirinya sendiri, bagi lingkungannya, bagi keluarganya. Jadi kalau kita punya integritas atau nilai-nilai itu ada di dalam kita sejak awal, jujur, setia, patuh, benar, berbuat baik, berkata benar, berbuat yang baik. Tidak ada apapun dan tidak ada seorang pun yang dapat menentang nilai-nilai itu. Maka tuntutannya, nilai-nilai itu harus ada di dalam diri seorang, suka atau tidak suka, mau jadi pemimpin untuk dirinya sendiri atau yang lainnya. Itu tuntutan.
tuntutan kehidupan. Ini baru pokok pertama kan Bu Desi? Ya. Terus. Nah, karena saya dapat siapa pemimpin itu, lalu kita berbicara tentang relasi pemimpin dan yang dipimpin, lalu kita bicara tentang pemimpin kolektif kolegial, kita bicara model dan gaya seorang pemimpin, kan itu yang dikasih. Lalu tolok ukur keberhasilan seorang pemimpin itu yang mana, begitu kan Patricia kan? Iya. Nanti Pak ada alurnya. Jadi saya nggak terus begitu. Makanya saya nggak apa-apa teman-teman, biar cepat selesai. Makanya tadi saya tanya, saya terus atau tidak. Tapi itu catatan saya menyambung apa yang dikatakan. Jadi betul sama Bu Eli, tinggal berdoa aja. Ya, oke ya. Menunggu aja. Ya, ditunggu dulu ya Pak. Sudah ditutup. Saya mau beri catatan saja itu. Saya cuma sambung hal-hal konkret saja. Itu mungkin dibilang pengalaman atau apapun dari apa yang disampaikan oleh ketua saat tadi. Ya. Kemudian Ibu Desi. Mungkin. Ya, terima kasih Pak Eka. Paling tidak apa yang sudah disampaikan Pendeta Martin, Pendeta Eka melengkapi, mungkin Pendeta Eli akan lebih melengkapi lagi. Boleh mungkin Bu Eli share kita. Sebelum itu saya pikir nggak kebagian lagi, tapi ada juga ya. Pak Eka sudah ambil semua sih. Teman-teman bilang pemimpin atau kepemimpinan itu banyak sekali teori. Tergantung kita cocok dengan yang mana. Saya tidak menyampaikan definisinya, tetapi bagi saya ketika ditanya kepemimpinan itu atau terlahir sebagai pemimpin, bagi saya sudah terlahir sebagai pemimpin. Ini bukan soal PD, tapi saya melihat ketika waktu saya kecil, kan kalau kita mau makan misalnya, orang tua kita selalu bilang, ayo berdoa, siapa yang pimpin doa? Gitu. Ini hal yang sangat sederhana. Kemudian kita suka lihat orang tua yang suka bilang, iya anak saya sudah bisa berdoa, walaupun dia cuman memperagakan. Entah matanya terbuka, tapi bagi saya itu nilai memimpin sudah diletakkan di situ. Kemudian ketika kita masuk dalam lingkup, tadi seperti istilah Pak Eka adalah ruang domestik. Lalu kita masuk ke ruang yang lebih luas, yaitu di masyarakat, secara khusus di gereja. Sebenarnya kita banyak dilatih untuk menjadi pemimpin. Membawa kantong kolektor itu bagian yang sudah sepertinya trigger untuk bisa tampil. Karena tidak semua orang punya kesempatan untuk ada dan situasi demikian. Bagi saya pemimpin, siapa yang berdiri di depan, dia adalah pemimpin. Mau dalam acara apa saja, ketika dia ada di depan, dia adalah pemimpin. Lalu ketika ditanya siapa yang menginspirasi, bagi saya secara khusus, ya pasti saya melihat lingkup domestik, yaitu orang tua saya. Kemudian ketika masuk dalam hidup percaya, ada tokoh-tokoh yang punya karisma. Dia memang bukan secara misalnya dikatakan di dunia formal dia dapatkan. Tokoh Alkitab, orang yang punya karisma tertentu, ya Musa dan sebagainya, tapi itulah kita lihat bagaimana cara yang dikembangkan. Saya tidak mengulangi apa yang Pak Eka sampaikan karena nilai-nilai itu pasti ada. Jadi yang mempengaruhi saya memulai dari keluarga, dari lingkup domestik saya. Itu dulu sementara, terima kasih. Ya, terima kasih untuk ketiga guest-nya yang sudah menyampaikan banyak hal ya tentang
kepemimpinan ini artinya bahwa kalau sedikit saja saya mau katakan bahwa ketiganya sama-sama mengatakan bahwa pemimpin itu terlahir, sudah ada sejak dilahirkan gitu ya. Soal dia terbentuk lebih kuat lagi dalam keluarga, dalam lingkungan bersama, baik di gereja ataupun juga di lingkungan masyarakat, itu dalam perjalanannya kemudian. Mari Pak Daniel. Iya, jadi kalau kita bicara tentang pemimpin itu ya, berarti ada juga yang dipimpin. Nah sekarang saya mau bertanya kepada 3 guest malam hari ini, bicara tentang pemimpin dan juga yang dipimpin, relasi timbal balik yang bagaimana itu ya, antara pemimpin dan yang dipimpin yang seharusnya terjadi ya menurut Bapak dan Ibu sekalian ini. Nah sekarang saya akan mulai dari Pendeta Eli dulu lah. Nanti habis itu Pendeta Eka, lalu Pendeta Martin. Jadi bagaimana relasi timbal balik antara pemimpin dan juga dengan yang dipimpin? Silakan Bu Pendeta Eli. Ya, terima kasih. Setelah kita melewati jenjang formal, kita punya experience yang terbentuk. Tentunya kita banyak dapat pengetahuan. Dan itu juga harus di-backup dengan apa yang dibilang sebagai bentuk secara, ya artinya kita dapatkan, oh menurut Gandhi begini, menurut Soekarno begini. Nah, itu sebagai insight untuk kita sehingga kita belajar bahwa kalau saya menyampaikan sesuatu dan memengaruhi orang lain, itu sudah masuk pada ranah memimpin. Bagaimana orang yang dipimpin mengikuti, itu sudah menjadi bagian yang bukan sebagai satu prestasi semata, tetapi satu bagian di mana orang mau mendengar. Jadi poin saya adalah ketika relasi timbal balik itu adalah mendengar, kemudian dia bisa mengikuti, kemudian dia bisa melanjutkan. Kalau di lingkup gereja, mungkin secara utuh kita sampaikan itu ada di ruang ibadah, bahwa kita memimpin, kemudian orang disuruh duduk, berdiri, itu kan sesuatu yang tidak serta-merta ditata, tapi ini bentuk dari bagaimana kita punya connecting yang akrab dan bersahaja serta lugas untuk menyatakan bahwa oh kita sama-sama dalam bingkai memimpin dan dipimpin. Tapi ketika kita masuk dalam ranah dialog, tentunya masing-masing orang punya pengalaman tersendiri sehingga dia akan membawakan model-model yang dia dapatkan. Nah, tentunya ketika bicara yang seharusnya terjadi, 2 hal, mendengar dan komunikasi. Itu bagi saya sih, mendengar dia tentu punya data yang tepat, lalu diolah dengan baik, lalu kemudian disampaikan dengan jelas. Itu menurut saya sih, Pak. Ya, menarik ini ya, apa yang disampaikan oleh Pendeta ini semakin lengkap ini nanti ditambahkan oleh Pendeta Eka. Apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pendeta ini. Silakan Pak Eka. Iya. Jadi yang kedua ini kan yang mau dimunculkan adalah relasi pemimpin dan yang dipimpin. Kira-kira begitu ya Pak Pendeta ya. Maka saya maupun Pak Pendeta Daniel, semua kita harus menyadari bahwa tidak mungkin ada seorang pemimpin tanpa ada yang dipimpin. Persis. Gitu. Sekalipun saya hanya seorang diri, tetapi ada orang yang melihat saya misalnya, ada orang yang memandang saya. Dari
dalam situasi demikian. dari dalam kelompok yang dipimpin ini, itulah hadirnya seorang pemimpin. Ini cuma dalam bahasa yang lain aja sebetulnya, tapi sama. Oke. Karena itu Ada orang yang saya misalnya, ada orang yang memandang saya. karena itu Dalam perlu ingat bahwa kita menjadi pemimpin bukan hanya dipilih. Saya harus menyadari itu. Bahwa saya jadi majelis sinode bukan hanya dipilih, bukan hanya karena dipilih, bukan karena giliran saya, bukan karena jatah saya, bukan juga karena kesempatan saya, bukan hanya itu. Tetapi jika hal-hal itu terikat di dalamnya sehingga saya jadi pemimpin, membuat saya jadi pemimpin, maka tujuannya ialah, ini penting Pak Pendeta, tujuannya ialah untuk melayani, bukan untuk dilayani. Begitu. Dalam relasi pemimpin dan yang dipimpin, selalu saja di dunia sekuler maupun di dunia di lingkungan gereja, hal yang selalu muncul adalah kita itu suka cari kambing hitam. Ini kita bicara relasi antara pemimpin dan yang dipimpin. Di antara itu hal-hal seperti itu selalu ada. Makanya saya bilang nanti Pak Pendeta Daniel tahun 2021 jika Tuhan kehendaki jadi majelis sinode, maka ingat bukan hanya karena Bapak dipilih, bukan hanya karena jatah Bapak, tetapi kalaupun itu ada dan memang itu selalu ada, tujuannya untuk melayani, bukan untuk dilayani. Langsung bejakan ya. Ini benar-benar ini yang saya rasakan itu seperti itu. Mengapa? Karena kadang-kadang kita majelis sinode dipandang seolah-olah pengen dilayani. Mestinya di dalam hati kami itu tidak begitu. Tapi saya datang ke Ciputat, lalu Pak Pendeta suguhin saya begitu begini. Ini cuma karena teman, bukan karena saya majelis sinode. Saya memandang itu. Saya datang di salah satu jemaat lalu ada yang bawa, ayo kita makan ini. Bukan karena saya majelis sinode, bukan itu. Saya melihat itu. Tetapi mungkin Pak Pendeta Daniel melihat ini pemimpin saya. Anda juga. Mungkin begitu ya. Tetapi kami sebetulnya tidak seperti begitu loh. Harusnya tidak boleh begitu. Pak Pendeta ya. Ya, luar biasa. Catatan singkat untuk melengkapi yang Ibu Pendeta katakan. Ini bicara dengan Pendeta Eka nih, luar biasanya orangnya low profile ini. Jadi banyak hal nih yang kita dapatkan ini. Jadi bukan untuk diri sendiri ketika dia sebagai pemimpin, tapi untuk melayani, bukan dilayani. Wah, ini alkitabiah banget ini. Alkitabiah banget ini. Pendeta sudah bersama-sama kan? Bersama-sama kita memimpin Mupel Jawa Barat toh? Jabar 1, ya. Jabar 1 waktu itu kan? Walaupun di Kuder sudah tahu kita punya kelakuan toh? Sama-sama, iya. Baik, oke Pak Eka, kita berikan kesempatan sekarang kepada Pendeta Martin ini. Ada hal yang lebih menarik lagi yang disampaikan oleh Pendeta Martin. Terima kasih Pak Daniel. Saya lebih hanya menekankan dalam konteks sebagai majelis sinode. Mungkin ini yang lebih ditekankan. Ya, mengatakan dengan tegas bahwa relasi yang harus dibangun itu adalah relasi percaya, menghargai dan dasarnya kasih. Tidak boleh seorang menjalin majelis sinode lalu dia menganggap kalau begitu dia sudah paling hebat. Tidak boleh seorang menjalin majelis sinode lalu dia sudah menganggap bahwa dia adalah bos dan segala-galanya. Tidak bagi kita. Betul. Ya. Kenapa? Karena itu kepercayaan. Teman-teman memberikan kepercayaan bagi kami lakukan kepercayaan itu. Oke? Dan kami tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan itu. Ya. Kalaupun di lapangan adalah hal yang mungkin tidak sesuai, ya harus dibicarakan secara baik-baik supaya relasi itu terbangun dengan baik. Itu yang kadang-kadang terjadi dalam relasi kita antara majelis sinode kami. Sebenarnya sama-sama kita mengerjakan itu, bukan kami yang paling hebat, bukan kami yang paling utama, enggak. Jadi prinsipnya bahwa relasi yang harus dibangun itu adalah relasi saling percaya, karena teman-teman mempercayakan kami untuk memimpin,
lalu kemudian kami juga boleh memimpin dengan menggunakan kepercayaan itu dengan bertanggung jawab kepada warga jemaat, kepada teman-teman, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, dengan konsep kasih itu berarti bahwa kita saling menopang satu dengan yang lain. Itu mungkin yang menurut saya yang paling penting, menambahkan yang digambarkan oleh Pendeta Eli maupun Pendeta Eka, Pak Daniel. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi saya garis bawahi ini bahwa relasi yang saling percaya itu ya, antara yang dipimpin dengan seorang pemimpin itu. Kalau saling percaya itu sudah hilang, itu tidak tahu seperti apa itu ya jadinya. Jadi saya menggarisbawahi ini, relasi yang saling percaya dan juga tentunya didasari oleh kasih. Baik, selanjutnya silakan Pendeta Petrus untuk menyampaikan pertanyaan ketiga ini. Iya, sebenarnya jawaban Bapak Ibu Pendeta ini sudah sangat komprehensif ya, karena terkait bicara soal relasi, mendengarkan, komunikasi, saling percaya, core-nya itu pelayanan gitu. Jadi menjadi pemimpin itu kepercayaan yang diberikan Tuhan dan juga semua yang memilih, tapi lebih daripada itu bicara soal pelayanan yang mau dilakukan. Nah, kalau begitu kami pengen tahu nih Bapak Ibu Pendeta, dalam menjalankan kepemimpinan secara khusus kepemimpinan kolektif, kan bicara relasi, apalagi komunikasi, mendengarkan itu hal yang ya pasti ada kendalanya, ada berbagai macam tantangan yang dihadapi. Boleh share mungkin ada kendala apa saja sih yang menjadi kendala, lalu bagaimana mengatasi dalam kaitan kepemimpinan kolektif ya, dalam hal kepemimpinan kolektif. Boleh share mungkin dari Pendeta Martin kali ya? Iya, biar saya selesaikan, mereka dua tinggal aminnya aja. Pendeta Tri, terima kasih. Pengalaman kami 5 tahun ini, 5 tahun di Majelis Sinode, menurut saya kendala yang paling besar adalah pada saat baik majelis, baik jemaat datang ke Sinode dan memaksa kehendaknya begitu. Ya. Jadi bahkan bukan hanya dengan suara yang keras, bukan hanya dengan kata-kata, tapi kadang-kadang juga perlakuan fisik. Yang menurut kami bukan begitu, karena ini gereja, ya kan? Relasi yang dibangun adalah relasi untuk saling mengerti, memahami dan menguatkan satu dengan yang lain. Ya, jadi bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Ya, tadi kembali lagi kita harus tetap mendengar. Mau dimaki-maki, mau diapa, kita tetap dengar saja. Walaupun kadang-kadang emosi juga. Ya, sebagai pendeta, sebagai kadang-kadang gitu. Ya, kadang-kadang nggak sabar gitu, mau nyaut aja. Ya, memberikan penjelasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di GPIB, tata gereja dan semuanya. Ya, itu kita berikan penjelasan. Tapi selalu aja berpihak. Jadi kalau ada dua kelompok yang berbeda datang, kelompok yang satu datang bicara, lalu dibilang kita berpihak ke kelompok ini. Kelompok yang satu datang, kita berpihak kita. Lalu akhirnya kita berdiri pada posisi apa? Jawabannya dengan tegas bahwa kita harus tetap berpegang kepada yang namanya ketetapan dalam Majelis Sinode. Ya, peraturan yang ada itu kita pegang. Kalau itu kita pegang, maka sampai manapun kita akan hadapi. Konsekuensi apapun kita harus hadapi, termasuk sampai ke pengadilan. Ya, saya, Pak Eka, mungkin seumur hidup kami berdua pernah ada di pengadilan gitu. Seumur hidup baru kemarin. Ya, Pak Eka itu sampai maaf kata minta minum di pengadilan karena baru sejarah itu loh. Hadir kami di pengadilan untuk menghadapi yang kondisi demikian. Tapi konsekuensi apapun kita pernah kasih tahu itu loh Pak Pendeta. Ya. Tapi nggak apa-apa. Kan karena mereka tanya Pak Eka, kita jelaskan itu bahwa dilematis, sangat dilematis dan luar biasa. Saya di belakang itu sampai mau bilang aduh ampun gitu. Tapi itu kenyataan yang terjadi. Lalu bagaimana sikap kami, kolegialitas kami sebagai Majelis Sinode, kami selalu harus terima. Keputusan apapun di kami tetap terima. Bagi kami itulah politik kolegial yang harus kami pegang. Sehingga kami Majelis Sinode sampai saat ini, walaupun kami maaf kata berbeda apapun di dalam, saling macam-macam bersoal jawab, tetapi ya puji Tuhan sampai saat ini kita saling memahami karena kita percaya bahwa itu tugas dari Tuhan. Kita kerjakan dengan baik sebagai bentuk politik kolegial dengan sesama kami Majelis Sinode, tapi juga dengan warga jemaat, majelis jemaat dan rekan-rekan pendeta. Terima kasih, itu mungkin tambahan nanti Pak Eka atau Bu Eli. Terima kasih. Iya,
Mungkin langsung Pak Eka boleh melanjutkan iya. apa yang Saya selalu di tengah, jadi bagus. Iya betul. Soal kepemimpinan yang kolektif kolegial itu hal praktis, contoh nyata telah disampaikan oleh Pendeta Martin. Saya juga kaget, ini belum pernah cerita tadi itu, tidak ada kami cerita di majelis sinode juga nggak diceritakan. Baru kali ini Pendeta Martin ngomong itu. Nah, bagi saya teman-teman, ada makna yang tersembunyi di balik dua kata keramat itu, kolektif dan kolegial. Kalau bicara tentang kolektif, kita mau berbicara tentang kohesivitas jemaat, kohesivitas sosial. Kita bicara tentang perekat dalam persekutuan itu. Dalam persekutuan yang rekat itu lahirlah solidaritas, lahir juga atensi, lahir juga soal percaya, kepercayaan satu dengan yang lain. Itu pertama. Lalu makna penting yang tersembunyi di balik kolegialitas adalah sebetulnya hal kecil tapi sungguh berharga, adalah soal penghargaan satu dengan yang lain. Kalau kolektif kita bicara tentang keakraban, kohesivitas, kolegial kita bicara tentang penghargaan. Ada martabat di situ. Karena itu dalam rangka kolektif kolegial, kita tidak memandang orang yang kita pimpin itu adalah semata-mata bawahan yang harus tunduk pada perintah atau tuntutan kita. Kalau ada itu, dan harus ada. Sebaliknya, orang yang dipimpin itu harus memahami bahwa seorang pemimpin adalah seorang yang dipercayakan untuk mengelola sesuatu, mengelola sebuah keadaan untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan kolektif itu. Sehingga jika yang dipimpin itu diminta kepatuhannya, maka harus dilihat sebagai tanggung jawab. Tanggung dan jawab, ada dua kata itu. Saya suka bilang kalau di Pak Pendeta Daniel, kita kalau khotbah di belakang kita itu ada salib itu. Sebetulnya salib itu bicara tentang tanggung jawab. Tanggung itu yang horizontal, jawab itu yang vertikal. Itu mesti seperti itu. Dan hal ini harus dipahami dalam timbal balik satu dengan yang lain. Saya sekarang yang oleh pengasihan Tuhan melalui teman-teman saya ada di majelis sinode, maka saya harus ingat bahwa yang menjadi hak saya adalah kewajiban Pendeta Desi. Yang menjadi hak Pendeta Desi itu kewajiban saya. Ini harus ada di dalam bingkai kolektif kolegial itu. Jika itu ada di sana, maka saya tidak bilang saya ini seorang pemimpin dan harus Anda tunduk, tidak bisa. Kita bicara dalam istilah GPIB dipakai sinodal. Jadi saya pikir dengan memahami apa yang diberi, hak dan wewenang yang diberi, lalu kewajiban yang melekat pada diri kita, jika dilakukan secara seimbang, baik yang dipimpin maupun pemimpin maupun yang dipimpin, sama-sama kita merasakan bahwa kita punya tanggung jawab yang satu adalah siapa yang menyuruh kita. Demikian
Patricia, cuman itu yang contoh-contoh itu sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Ketua 1. Begitu cerita kita. Demikian. Thank you. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan mendengarkan sharing dari Pendeta Eli. Untuk teman-teman yang sudah bertanya, nanti akan kami sampaikan ya. Masih ada beberapa ternyata malam ini rame Bapak Ibu. Rame sekali, belum apa-apa sudah banyak pertanyaan ini. Jadi nanti akan kami bacakan. Nah, kita akan dengarkan dulu sharing dari Pendeta Eli. Silakan Pendeta. Ya, terima kasih Pendeta Patrice. Saya memahami kolektif kolegial adalah kebersamaan yang setara dan equal. Tadi sudah disampaikan Pak Eka bahwa ada yang sama gitu. Lalu dalam memimpin kita melakukannya ketika kita hadir memimpin, ada yang manajer, ada yang pemimpin. Manajer dia akan menggunakan aturan-aturan yang sudah disiapkan. Pemimpin dia akan punya guidance, misalnya apa yang akan dia lakukan ke depan, apa yang akan dia lakukan ketika terjadi persoalan-persoalan ini. Dan tentunya kita kan tidak asing dengan yang ini nih. Sudah kita ketok di persidangan, sudah kita iyakan, jawab ya dengan segenap hatiku. Begitu dimutasi, banyak yang nyalain, yang merasa nggak pas dan sebagainya. Ditahan jemaat. Ditahan jemaat. Padahal ini bukan buatan orang lain, buatan kita, buatan bersama yang digumuli, yang diputuskan bersama. Itu yang kita lihat. Lalu kalau masuk pada kami bersebelas, kami ini kan datang dari berbagai wilayah pelayanan dengan tadi saya katakan experience yang berbeda-beda. Sehingga ketika kita duduk bersama, poinnya adalah betulkah semua yang disampaikan itu jujur dan jelas? Karena kita kalau mendengar segala macam, saringan kita putus, ya lain lagi cerita. Nah, kesulitan saya dan teman-teman, ketika kita sudah mengambil keputusan, lalu ada intervensi lain, itu membuat kita bertanya, why? Kenapa harus seperti ini? Bukankah menjawab ya dengan segenap hatiku itu sudah entry point untuk you masuk dalam segala macam perjuangan? Kita bukan merasa sebagai yang paling tinggi, tidak. Kami melakukan saja karena Anda mempercayakan kami, keadaan kami inilah, dan kami tahu ketika kepercayaan itu muncul dan dipilih, itu kan sama-sama di dalam doa, sama-sama dibawa dalam pergumulan-pergumulan yang bagi saya itu ada nilai equal. Tidak kita bilang bahwa oh si ini lebih baik, si ini kurang bagus, lalu timbul cerita macam-macam. Kami berusaha dengan apa yang kita punya itu, yang tadi saya katakan, ketika kita memengaruhi orang, ketika kita memimpin, ya itu, dengarlah dengan hati, dengarlah dengan mengatakan, karena toh kita lakukan ini kan pelayanan. Kalau dia dapat menjadi rewardnya, itu masing-masing kadarnya. Bukan kita ukur sana sini, tidak. Sehingga teman-teman, saya kembali kepada apa yang sudah kita putuskan bersama, bahwa kolektif kolegial adalah kebersamaan yang setara. Di dalam kesetaraan itu kita punya bidang-bidang dan kita kerja dengan alur itu. Kita melayani dengan apa yang sudah menjadi guidance kita sama-sama. Itu saja Pendeta Patrice, saya untuk melengkapi. Terima kasih.
makasih ya Bu Pendeta Eli, Pendeta Eka, Pendeta Malvin. Dari sharing ini aja udah kelihatan ya. Ternyata nggak cuma satu warna kendalanya. Ada banyak sekali warna, tapi kalau berpegang pada prinsip tata gereja yang sudah disepakati, lalu mendengar ini sebagai bagian dari panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan, semua bisa diatasi dengan ya berbagai macam hal ya, berbagai macam metode-metode kreatif juga. Makasih banyak Bapak Ibu Pendeta. Kak Desi mungkin bisa melanjutkan. Ya, bicara soal tantangan tadi ya Pet, ternyata memang seperti Petris bilang tadi, memang nggak bisa dibilang ternyata satu saja, tantangannya banyak. Dan ya lagi-lagi ketika pun juga harus berhadapan dengan kesetiaan dan ketaatan dalam memenuhi panggilan dan pengutusan yang seperti dikatakan Bu Eli, ya berjumpa juga dengan kebandelan-kebandelan dalam tanda kutip ya. Dan ini bagian dari tantangan tentunya. Ya, lalu bagaimana menurut Bapak Ibu Pendeta nih berkaitan dengan model dan gaya kepemimpinan yang dilaksanakan atau yang diterapkan? Kira-kira bentuk atau gaya yang kepemimpinan yang bagaimana yang sebenarnya Bapak dan Ibu Pendeta sekarang laksanakan gitu, atau terapkan? Saya mulai dari Pak Eka kali ini supaya tidak di tengah terus. Kalau beliau duluan selesai kita Pendeta Desi. Saya harus selalu try, sebab kalau saya duluan selalu ambil semuanya. Tapi kali ini saya mau batasi diri. Iya, Pendeta Desi. Nah, begini, kalau intinya itu model atau gaya kepemimpinan yang bagaimana, kira-kira begitu ya? Ya. Begitu. Ya kalau model dan gaya itu ya beda ya. Tapi begini, pada diri seorang pemimpin hal yang harus ada tidak boleh tidak adalah pikirannya, perkataannya, tindakannya yang berujung pada karakter itu harus ada pada satu garis. Yang saya maksudkan pada satu garis adalah pikirannya harus menjadi perkataannya, perkataannya harus jadi tindakannya, tindakannya harus menjadi wujud dari semua yang dikatakan itu, dan itulah karakter. Karakter itu siapa saya. Itu seorang pemimpin kalau bicara gaya mulai dari sana. Begini maksudnya. Pikirannya kalau bagus, tetapi kalau tidak satu dengan kata-katanya, apalagi kata-katanya tidak satu dengan tindakannya, itu gaya kepemimpinan yang apa? Orang akan bilang, Allah pemimpin yang bisa omong doang. Perkataannya tidak sesuai dengan tindakannya. Bisa perintah-perintah aja. Maka saya ulangi lagi, gaya kepemimpinan itu tindakan harus merupakan tindakan itu harus merupakan manifestasi dari pikiran dan perkataan. Itu menyatu, harus, tidak boleh tidak. Bagi saya ini seorang pemimpin yang sangat ideal bagi saya, menurut saya, dan saya rasakan. Tapi belum tentu saya sudah lakukan itu, minta ampun. Ya, maka kata kuncinya model dan gaya kepemimpinan yang bagaimana kalau ditanya, maka bagi saya cuma satu kata, teladan. Keteladanan. Itu saja. Jadi tindakan atau gagasan, pikiran, perkataan, lalu tindakan, semua itu harus dilihat, oh ini sebuah keteladanan yang baik. Itu bagi saya itu sudah lebih dari cukup, supaya apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, itu menjadi catatan bagi orang yang kita pimpin. Dengan begitu lahirlah semangat atau memotivasi orang untuk melihat kita, oh ini pemimpin yang baik, pemimpin yang tidak baik. Tentu
hal yang perlu diperhatikan soal keteladanan itu adalah bahwa yang diminta untuk dilakukan, lakukanlah itu dengan sukacita. Terima kasih. Ini belum amin toh? Belum amin, masih ada Pak Pendeta Martin, mungkin bisa lanjutkan. Belum diaminkan tadi oleh Pendeta Eka. Saya cuman mau bilang begini, bahwa yang kita bicara ini kan pemimpin yang melayani, bukan pemimpin yang bos perusahaan. Yang kita bicara ini adalah pemimpin yang melayani, karena itu dia bukan hanya berlaku bagi kami di Sinode, tapi bagi teman-teman semuanya. Ya, nah, saya hanya nyambung yang dibilang Pak Eka itu teladan, dan teladan itu bagi saya teladannya adalah Yesus. Pemimpin yang melayani dan teladan yang harus digunakan itu adalah teladan Yesus, model. Tidak usah cari buku-buku pintar, tidak usah pakai teori banyak-banyak. Ya, karena kita bicara adalah pemimpin yang melayani. Kalau pemimpin melayani, maka modelnya itu, role modelnya itu belajarlah dari Yesus. Apa itu? Menghamba, mencari dan melayani, bukan dilayani. Ya, itu aja. Pendeta, lanjut. Pak Bu Eli mungkin menjelaskan itu, lanjut. Ya, mari Bu Eli. Terima kasih. Refleksi kayaknya ini. Enggak mau refleksi. Saya berpikir bahwa memimpin yang melayani itu sesuatu yang sangat naif, karena tidak mudah kita lakukan itu. Tapi kita dilatih mau sampai pada selesai pun, tidak saja pada waktu kita masih organik, sampai kapanpun. Dan itu proses yang luar biasa Tuhan lakukan. Nah, dalam bagian ini saya rasa bahwa tindakan diakonia yang lebih nyata untuk kita lakukan. Saya tidak bicara soal karitatif, tapi kita akan bicara soal bagaimana sharing power, sharing yang dilakukan ketika kita memberi bahu kita untuk mereka yang membutuhkan, untuk mereka yang mendengar, mau menyampaikan apa yang menjadi pergumulan mereka. Saya merasa bahwa kita ada di ruang seperti itu melayani. Kalau orang pada zona nyaman, mungkin kita nggak dibutuhkan. Ketika dia ada pada zona pergumulan dan masalah, barulah Bapak Ibu dan kita semua mendapatkan tempat di situ. Sehingga ada ruang yang perlu kita buka dan kita lakukan bersama ketika kita tahu. Saya kembali kepada jawaban ya dengan segenap hatiku. Itu sudah memberikan influence yang begitu besar bahwa orang memberikan kepercayaan kepada kita. Dia mau sharing, dia mau mengatakan apapun, bahkan dia bisa berdebat, berdialog, ataupun dia menyampaikan sesuatu yang besar, harapan itu. Seperti sekarang ini, teman-teman kita duduk di depan gadget kita masing-masing. Ketika kita tahu bahwa apakah percakapan kita ini dapat diterima, tentunya semua punya bagian tersendiri. Tapi bagi saya, sekali lagi, bahwa pemimpin yang melayani itu terus melakukan proses, sehingga pembentukan itu, apakah dia menjadi teladan, apakah dia menjadi role model, apakah dia tidak disukai, atau yang bagaimana, tergantung pada pilihan. Tapi yang jelas, kita semua sudah diberi kesempatan untuk hadir sebagai pemimpin pelayan. Terima kasih. Ya, baik. Ini saya langsung saja masuk ke pertanyaan yang kelima ini ya. Jadi pertanyaan ini mungkin lebih menukik lagi untuk dipertanyakan nanti kepada masing-masing guest yang hadir pada malam hari ini.
Jadi selama Bapak Ibu sekalian memimpin organisasi gereja yang kita cintai ini, yaitu GPIB, nah hal-hal apa saja yang menjadi kekuatan dan juga yang jadi tolok ukur keberhasilan kepemimpinan dari Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang saya akan mulai lagi dari Pak Pendeta Martin. Habis itu Pak Eka di tengah lagi. Lalu yang terima kasih Pak Bu Eli terakhir terus kasihan itu. Pak Pendeta Daniel. Ya. Selalu saya mau bilang bahwa yang kita bicarakan ini adalah konteksnya adalah Majelis Sinode dan pemimpin yang melayani. Ya. Itu selalu saya tekankan. Karena itu bagi saya kalau ditanya tolak ukur keberhasilan, maka saya bilang bahwa tolak ukur keberhasilan itu bukan ukuran saya. Kenapa? Karena yang kita bicara ini adalah kolektif kolegial. Saya tidak bisa bilang begini, karena saya ketua satu, lalu bidang saya itu adalah berhasil bla bla, karena itu saya yang paling hebat. Nggak bisa. Karena bagi kami yang ada di Majelis Sinode, walaupun itu bidang saya, kalaupun dia berhasil, maka itu bukan karena saya berhasil, tapi kita semua. Baik Majelis Sinode, tapi juga teman-teman. Karena program kerja yang kita punya itu adalah program kerja kita bersama. Ya. Karena itu bahwa keberhasilan yang ada, yang boleh dikatakan itu, saya tidak pernah berani bilang bahwa itu karena saya yang berhasil. Karena kepemimpinan saya enggak, tapi karena kepemimpinan kolektif kolegial, sehingga kalau ditanya tolak ukurnya apa? Ya, tolak ukurnya adalah jika apa yang kita putuskan, seperti tadi Bu Eli bilang, apa yang sudah kita putuskan bersama, sama-sama kita kerjakan, sama-sama kita taati. Ya, itu menurut saya kata kuncinya. Lalu kemudian keberhasilannya itu bagi saya adalah keberhasilan GPIB, bukan keberhasilan pribadi saya sebagai ketua satu. Karena konteksnya yang kita bangun sekarang adalah GPIB sebagai bagian dari kolektif kolegial. Ya, mungkin di saya ada berhasil ya, tapi ada yang belum. Tapi kemudian ditunjang oleh teman-teman di bidang-bidang yang lain, sehingga kita tidak boleh memungkiri bahwa kami Majelis Sinode ini tidak bisa berjalan sendiri. Dia butuh unit-unit yang lain. Dia butuh teman-teman pendeta, dia butuh warga jemaat, dia butuh jemaat-jemaat, termasuk juga teman-teman yang ada di pos-pos Pelkes. Itu Pak Pendeta Daniel, terima kasih. Oke, ini menarik nih. Jadi tolok ukurnya adalah sebenarnya mengacu untuk keberhasilan bukan secara pribadi, tetapi lebih luas lagi kepada GPIB. Baik, Pendeta Ika, silakan Pak, dilanjutkan. Bukan Bu Eli. Dari Ya. tadi Bu Eli. Oh, boleh dulu. Oke, silakan. Ini dia meremehkan gender ini Pak Pendeta Daniel ini, aduh. Panjang Oke, silakan. Padahal dua perempuan di situ. Silakan. Naon neta teh ya. Naon. Tapi nggak apa-apa Bu. Kalau Bu Eli terakhir itu, Bu Eli kalau buat kesimpulan itu selalu bagus. Oke. Iya. Aduh, Pak Pendeta ini punya pertanyaan ini susah-susah, bukan susah-susah gampang, tapi sulit untuk dijawab secara pribadi. Oke. Tolok ukur keberhasilan kepemimpinan dalam sebuah organisasi itu bergantung pada bagaimana setiap elemen yang ada di sana memfungsikan diri, leburkan diri dalam satu untuk melakukan hal yang sama untuk tujuan yang satu, yaitu kemuliaan Tuhan. Itu bagi saya seperti itu. Maka kalau ditanya apakah tolok ukur itu titik tolaknya di mana, bilang saja bahasa saya, standarnya apa? Bagi saya tidak omong kosong, tetapi memang sudah itu iman kita. Ya, saya memandang kepada Yesus Kristus bahwa ada sebuah hal yang membuat saya harus ada pada titik ya dan tidak. Begini, kalau memandang pada Yesus, lalu saya mau bilang pada diri saya, hei Melkisedek, lakukan apa yang Yesus katakan dan katakan apa yang Yesus lakukan.
itu sudah cukup. Lebih dari itu Tuhan punya. Maka pertanyaannya adalah, pertanyaan kepada saya, apakah kita telah melakukan semua hal kepemimpinan menurut standar Kristus, yang nilai yang kasih tahu kepada kita itu nanti Yesus saja. Nah, tetapi apapun itu menjadi seorang pemimpin adalah juga kehendak Tuhan, karena yang terjadi di dunia ini semua ada di dalam pandangan Tuhan kau, apapun itu. Jadi dengan begitu saya serahkan sama moderator untuk meminta Ibu Pendeta Eli Debel membuat konklusi saja. Terima kasih. Baik, luar biasa ini. Makanya tadi saya sengaja memang menempatkan Pendeta Eli itu pada ketiga, supaya nanti tinggal menyimpulkan. Nah, kami nanti host itu tidak perlu menyimpulkan lagi karena sudah tersimpul dengan baik. Apa dikatakan Pak Eka tadi, sudah sempurna itu. Pintar-pintar aja kita ngomongkan. Silakan Meli menyampaikan pendapatnya. Justru saya pikir poin terakhir dari Pak Eka itu sudah konklusi. Karena saya masih diberi kesempatan, saya bicara lagi. Silakan Meli. Baik, saya merunut tadi bahwa ketika kita diberi kesempatan atau ada dalam memimpin, itu menjadi bentukan. Artinya kita dibentuk, pemimpin adalah dibentuk. Kemudian tentunya kita tidak lepas dari persoalan bagaimana personalitinya yang berpengaruh. Seringkali di dalam cerita-cerita para psikolog bahwa apakah kita sudah berdamai dengan diri kita sehingga kita mampu masuk dalam sebuah medan besar melayani ini yang luar biasa. Ketika kita tampil dan kita memimpin teman-teman, di satu sisi banyak kali yang ditonjolkan adalah kemampuan manajernya. Ya, tanpa melihat ada yang ranah yang harus dimasuki atau ada dalam kehidupan setiap orang. Kita sedikit merasakan bahwa jika ada persoalan, kita lihat bahwa itu miliknya sendiri. Nah, persoalan tentang pastoral itu yang tadi saya bilang, ada ruang kosong yang sering kali kita anggap itu berlalu biasa dengan kalau sudah berdoa selesai, tapi pendampingan itu yang tidak berkelanjutan. Nah, apakah kita punya waktu yang cukup? Sekali lagi, kepemimpinan adalah bagian dari proses yang kita sebut dengan bentukan, dan tentunya ketika kita masuk pada ranah ini, bagi saya yang kita lakukan adalah ya pastoral care yang harus kita siapkan lebih dalam. Kemarin ketika kita dialog kegiatan untuk dalam rangka HUT KPIG untuk mengangkat budaya, Pendeta Saktemi membuat satu konklusi yang luar biasa. Dia memberikan satu bentukan bahwa ketika kita memecahkan roti itu ada ruang kosong. Nah, ini yang harus menjadi entry point untuk kita lakukan. Dalam perjumpaan-perjumpaan seperti ini, kita masuk hanya di ruang digital, tidak ada touching, tidak ada apa yang saling memberikan kekuatan, tapi kita berharap bahwa ada spirit yang diberikan, yang dimasukkan ke orang itu, sehingga atau ke diri kita juga, sehingga kita punya kekuatan yang balance untuk
melakukan tanggung jawab pelayanan ini. Jadi di situ sesuatu yang kita lakukan, ya ini Bapak Ibu, dalam proses kita mengadakan misalnya perupaan, pelayan firman dan sakramen, banyak kali kami harus berjuang pada bentukan awal, yaitu pengaruh psikologi dan sebagainya, dan itu luar biasa menjadi keputusan yang cukup penting untuk kita lihat bahwa orang ini harus terus menjadi bagian dalam pelayanan. Lalu kalau dibilang kekuatan GPIB, sepanjang saya melakukan tugas secara khusus, saya berkunjung ke yang tadi Pak Pendeta Martin sudah katakan di pos-pos Polkes, itu adalah kekuatan kita. Wilayah kita besar, tapi ketika kita punya perhatiannya yang terbagi banyak dan tidak fokus, berarti kita juga tidak siap mengolah kekayaan kita. Karena itu sesuatu yang besar ini mari ada, mungkin harus dibuat siapa yang punya passion untuk penelitian, untuk menulis, untuk mengolah data, untuk melakukan banyak hal. Para pendeta ya, termasuk Pendeta Petris, Pendeta Desi, yang kita dengan teman-teman yang berjibaku di Win Suka itu, adalah kami merasa bahwa itu talent yang persiapan yang kita lakukan karena kita ada di tengah keragaman ini. Dan ketika kita tahu bahwa keragaman ini, maka kita berusaha untuk melihat peluang-peluang mana yang kita bisa masuk dalam situasi itu. Teman-teman kita yang difasilitasi untuk belajar di UKSW, kita berharap bahwa dari mereka ada potensi yang besar. Lah, dengan bagian ini, pada saat kita melakukan evaluasi vikaris, kita berusaha untuk memperlengkapi para pendeta, bukan para vikaris itu yang akan menjadi pendeta. Mereka dituntun, kalau you datang di satu daerah, you mesti kenal itu siapa, Karang Taruna, segala macam. Itu bagian yang seringkali dianggap biasa. Kita hanya masuk pada diri kita sendiri. Itu. Ya, sekarang dunia digital ini kan besar sekali, luas. Orang bisa dapat data cepat. Nah, kalau kita tidak punya itu, bagaimana? Karena itu kami berharap bahwa dengan adanya bidang-bidang kita bisa saling melengkapi. Itu aja Pak. Tadi siapa yang bertanya ya? Pendeta Petris ya. Makasih ya Pendeta Petris. Ya. Pendeta Daniel ya. Pendeta Daniel. Oh maaf. Ada beberapa komentar ini yang dan pertanyaan-pertanyaan menarik sebenarnya yang disampaikan ya untuk Bapak Ibu Pendeta. Ini makin malam makin banyak yang nonton. Bridging dulu nih. Tadi Bu Pendeta Eli bicara soal perupaan pendeta, makanya ada pertanyaan menarik dari seorang yang akan jadi pendeta, ini Vikaris David Sihite ya. Pertanyaannya sangat baik. Dia bilang begini, Ibu Pendeta Eli, Pak Pendeta Eka, Om Pendeta Martin, sharing dong, kalau pemimpin atau gembala biasanya berusaha gigih mengobati luka dombanya. Tapi bagaimana pengalaman Ibu Bapak mungkin ketika berusaha mengobati luka sendiri sebagai pemimpin atau gembala? Bolehkah dari mana dulu nih? Sorry, bagaimana tadi? Oh ini, kalau pemimpin atau gembala biasanya berusaha gigih mengobati luka dombanya. Tapi bagaimana pengalaman Ibu Bapak mungkin ketika berusaha mengobati luka sendiri sebagai pemimpin atau gembala? Oke. Bu Pendeta Eli dulu kali ya, Pendeta Eli. Oh gitu. Ya. Tergantung saya saying atau thinking atau apa. Oh iya. Feeling, thinking. Ya. Saya mengobati diri saya sendiri adalah yang pertama
saya menangis, wajar, bahwa ketika kemudian saya duduk berpikir, apakah saya akan selesai ataukah saya lanjut. Tapi saya kembali pada bagian itu, ya, dengan segenap hatiku. Sehingga pada waktu tertentu saya suka masuk ke gedung gereja, saya hanya duduk di situ, lalu saya kontemplasi. Saya kontemplasi, lalu saya melihat jika itu hal negatif, okelah, saya sudah mengeluarkan, saya punya emosi itu dengan air mata, tapi ketika kontemplasi itu berangkat lain lagi, saya katakan, ada hal positif, berarti saya dibentuk untuk mendapatkan sesuatu dari yang sakit tadi. Sehingga ketika saya mendapatkan bagian itu, saya melihat bahwa wow, di 26 provinsi loh kita. Siapa yang bisa melangkah seluas itu? Jadi kalau saya tetap ada dalam kondisi sakit dan tidak bisa mengobati diri sendiri, berarti saya lebih baik menguburkan diri saya. Jadi seperti itu, saya mengalami proses, selain kontemplasi, saya juga berdialog, dan kebetulan karena teman tidur saya, kami sama-sama dan kita sharing, dan sesuatu yang dia menguatkan saya. Saya ambil contoh saja, ketika itu kan ada banding-bandingan gitu ya. Ketika jadi KMJ terus kemudian jadi PJ. Rasanya kok jatuh banget. Tapi ketika situasi itu, suami saya katakan, kapanpun di mana saja kita pendeta akan sama-sama. Pendeta loh. Nah, itu yang tadi saya bilang, kita terlalu mengedepankan kemampuan manajerial yang utuh, sehingga kita lupa bahwa ada side yang lain. Saya mengalami ketika menjadi PJ, ruang saya lebih besar. Saya punya ruang pastoral yang besar, saya punya tempat untuk orang bisa bercerita apa saja, dan itu justru menyembuhkan saya. Saya nggak capek untuk hal seperti itu. Makasih, Pendeta Putri, Sekretaris. Oh iya. Bukan juga menyembuhkan, begitu ya, Bu Pendeta ya? Ya. Terima kasih, Bu Pendeta. Pendeta Eka mungkin. Nanti baru Om Pendeta Martin. Jadi ngikutin pertanyaannya David aja ya, urutannya. Silakan Pak Pendeta Eka. Tadi Pak Pendeta David bilang Bu Eli, Pak Martin, dan Pak Eka, begitu? Oh enggak, Bu Eli, Pak Eka, Pendeta Terakhir Martin. dia bilang Om Martin yang terakhir. Iya. Oh begitu. Ya. Aduh, ini kayaknya Pak Pendeta David ini punya pengalaman. Vikaris Pak. Vikaris, mau diteguhkan dia sebentar lagi pendeta. Oh, Pendeta Vikaris David ini punya pengalaman. Iya, jadi berdasarkan pengalaman itu mau ditanyakan kepada bukan saja kami, kebetulan kami bertiga jadi tamunya, tapi mestinya pendeta yang lain juga punya jawaban yang sama dan cara yang sama melakukan itu. Nah, sama dengan Bu Eli, dulu saya setelah di Sinode tidak punya gereja lagi secara fisik ya. Waktu saya di jemaat, ketika itu datang, saya pakai toga, tidur di mimbar, dan permintaan saya satu saja, Tuhan, saya cuma mau melihat Kau, saya tidak minta yang lain. Saya cuma ingin melihat Yesus di dalam kegelapan malam di ruang gereja. Saya pernah alami itu. Bu Eli tahu ketika di Cimahi, Pak Daniel itu tahu keadaan itu yang sangat berat itu, dan yang lain-lain juga. Ketika di sinode, Bapak Ibu kan teman-teman kami. Bapak Ibu teman-teman kami. Tapi pada titik tertentu kami harus mengambil keputusan tentang teman-teman sendiri.
Bapak Ibu pikir kami itu baik-baik aja kah? Enggak. Mengambil keputusan terhadap teman sendiri itu sulit sekali. Sulit. Sakit malah. Tetapi sebagai pemimpin kami harus ambil keputusan. Keputusan itu kadang-kadang melukai batinnya teman. Teman punya batin itu luka. Tapi teman nggak tahu bahwa kami punya pergumulan yang sungguh besar. Kadang dengan sebuah keadaan, saya terutama, teman saya kalau ada keadaan tertentu, telepon teman-teman. Kalau belum jumpa, telepon teman-teman, ada keadaan begini. Ya mau nangis sendirilah, mau apa gitu kan. Karena ini menyangkut teman, sulit sekali, sulit. Ya, jadi saya kalau pulang ke rumah habis rapat ini ceritanya, ini sedikit dapurku kubuka ya. Ya, silakan. Kalau pulang selesai sidang majelis sinode, pulang ke rumah, sampai di rumah saya cuma bilang sama istri saya, yuk berdoa yuk. Mau doakan apa? Enggak, doa aja supaya Tuhan beri kekuatan. Saya enggak beritahu soalnya, beri kekuatan aja. Hanya itu yang terus dilakukan, tidak ada yang lain. Jadi bagaimana mengobati saya? Yaitu kasih tahu sama Tuhan, saya telah melakukan ini, saya tidak mampu, tapi Tuhan pasti punya jalan keluar. Itu yang selalu pengalaman di jemaat maupun di sinode. Ternyata kalau di jemaat kita bisa melakukan itu dengan warga jemaat, kita bisa berkunjung dan yang lain. Tapi setelah majelis sinode, kita harus melakukan sesuatu untuk teman. Jujur saja, bisa kami yang membuat batin teman itu luka, bisa menurut ukuran dia, sementara kita di sini menurut aturan dan kadang-kadang bijaki semuanya itu. Kalau sudah masuk di kebijakan, sedih sekali ketika teman-teman bilang begini, majelis sinode ini kupelin-pelan ya. Sedih sekali, sakit sekali. Padahal kami mau bijak, ini karena teman. Kebijakan. Kadang banyak hal kami abaikan peraturan loh. Banyak hal. Ini jujur. Tapi kalau saya bicara terus, dapur saya akan terbuka semuanya. Tapi ringkasnya saya stop di sini dan saya mau bilang, cara saya mengobati batin saya adalah Tuhan, saya cuma sampai di sini. Lebih dari itu Tuhan. Begitu ya. Beatrice ini bikin saya mau nangis. Luar biasa sharingnya ini Pak Pendeta. Ya, jadi kita punya gembala yang agung yang jadi tempat kita mengadu ya Pak Pendeta ya. Terima kasih, itu jadi tips buat kami juga ini Pak Pendeta. Supaya nangis sama Tuhan sajalah. Terima kasih Pak Pendeta. Sekarang Om Pendeta Martin. Iya. Ada ya. Sebentar lagi mau diteguhkan jadi pendeta. Saya di jemaat menjadi KMJ tidak pernah mengalami seperti pada waktu saya di majelis sinode. Ya. Dilempar dengan aqua, kursi besi itu melayang, kursi terbang, melayang lagi, kursi terbang dan sampai kena kaki dan seterusnya. Itu maaf, saya orangnya emosi juga, minta maaf, saya orangnya emosi juga, ya. Tapi setelah itu kemudian ada rasa marah, rasa seolah-olah bahwa tidak lagi dihargai. Ya. Nah, dalam konteks seperti itu sama kami semua. Saya biasanya ambil saat teduh malam, lalu kemudian saya telepon anak-anak sama istri, saya bilang, topang papa dalam doa. Lalu besok semuanya sudah kembali seperti semula. Saya tidak pernah benci orang itu, ketemu juga saya tetap tegur orang itu. Bagi saya itu konsekuensi. Artinya
apapun yang kita putuskan selalu ada dalam konsekuensi. Itu majelis nuri. Selalu ada saja yang suka, selalu juga ada tidak suka. Tetapi sepanjang kita berjalan kepada ketentuan yang berlaku di GPIB, maka kita hadapi itu. Termasuk juga harus di pengadilan, dan semuanya bagi kami itu konsekuensi dari sebuah keputusan yang harus kita ambil dengan konsekuensi yang ada. Jadi Vikaris David nanti jadi dosen, tetapi paling tidak ini pengalaman bahwa dalam perjalanan sebagai pimpinan atau sebagai pendeta tidak pernah lepas dari persoalan dan tantangan, tetapi selalu datanglah kepada Dia yang memberi kekuatan itu sendiri. Ya, terima kasih Pak Ibu Pendeta, Pak Pendeta. Speechless langsung kita. Luar biasa ya sharingnya ini. Ya, Iya. silakan lanjut. Memang mengobati orang itu lebih mudah daripada mengobati diri ya. Dan itu pengalaman yang di-sharingkan oleh Bapak Ibu Pendeta yang luar biasa pada malam hari ini tentunya. Ya, supaya jangan kebawa nangis lagi, ini ada pertanyaan lain ini dari Yohanes Talakua. Saya bacakan saja ya pertanyaannya. Beliau bertanya begini, apakah seorang yang mempunyai talenta pemimpin, apakah ini termasuk integritas atau masuk dalam kategori apa? Apakah seorang yang mempunyai talenta pemimpin ini termasuk integritas atau masuk dalam kategori apa? Ya, mulai dari Pak. Atau mungkin satu-satu kali Kak Desi. Ada beberapa pertanyaan lagi nih. Ada dari Pendeta Hibren. Atau mungkin ya, karena tadi kita sempat dengar Pak Eka ya menjelaskan tentang integritas gitu ya. Mungkin boleh Pak Eka menjelaskan, menjawab pertanyaan ini ya. Apakah seorang yang mempunyai talenta pemimpin itu termasuk dalam integritas atau dalam kategori apa? Boleh Pak Eka bantu kami? Apakah seorang yang mempunyai talenta memimpin? Pemimpin, iya. Talenta pemimpin ini termasuk kategori integritas atau bukan? Atau ya. Integritas itu saya suka pakai kalau bahasa yang paling mudah itu, ketika bicara integritas itu ya saya senang pada istilah Anda harus jujurlah. Kejujuran, kebenaran, keadilan, kebaikan, semua itu harus ada. Jadi apakah seorang yang mempunyai talenta memimpin itu termasuk kategori? Enggak begitu. Seorang pemimpin dalam tanda petik baik domestik maupun di luar itu, yang ada padanya itu pertama-tama integritas. Tidak boleh tidak. Karena integritas itu menghindari dia untuk melakukan hal-hal yang tidak patut. Hal-hal yang tidak patut yang saya maksudkan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia ketika kita jadi pemimpin atau yang lainnya itu sebetulnya suruhan, pengutusan. Pergi kamu dan berbuah, dan buahmu itu tetap. Ini kata kuncinya ini, buahmu itu tetap. Yang tetap itu apa? Integritas itu. Masa hari ini buah itu tetap, buahnya yang mana? Kasih, sukacita, kejujuran, kedamaian, dan yang lain-lain itu nggak boleh berubah. Masa hari ini saya jujur, besok saya tidak jujur. Itu buah tidak tetap namanya. Pergi kamu berbuah dan buahmu itu tetap. Itu sebetulnya mau dibilang integritasmu itu harus ada dalam dirimu. Mau pemimpin apapun. Itu konsekuensi dari nama yang Anda sandang. Yang mana? Kristen. Itu konsekuensi dari nama yang disandang. Karena kita mendapat kemurahan untuk menyandang nama itu, maka integritas penting. Tidak boleh tidak. Itu harga mati. Kalau Anda tidak punya integritas, bahasa saya tadi, Anda tidak bisa jadi teladan. Tidak bisa. Padahal
kepemimpinan itu kata kunci saya itu teladan itu, keteladanan itu. Begitu Ibu Desi. Siap. Terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasannya. Iya, Pendeta Daniel, ada lagi nih dari... Iya, baik. Ini ada satu pertanyaan lagi nih. Tolong bersabar, Bapak Ibu Pendeta sebagai guest ini ya. Ini rupanya cukup menarik, jadi ada pertanyaan juga yang hendak disampaikan, dan tolong nanti boleh saya tambahkan, tadi kan karena dia bilang talenta, maka itu masuk ke integritas. Talenta kita sadar dulu itu bakat bawaan, sedangkan tadi kita bicara kepemimpinan yang dibentuk. Jadi ketika bicara integritas, berarti bicara nilai-nilai yang bersangkutan dengan kepemimpinan itu. Itu aja tambahan saya, terima kasih. baik, terima kasih. Bu Bapak Daniel, Ya. sebenarnya mau penekanannya bahwa seorang pemimpin dia harus punya integritas. Itu nilainya yang di situ. Ya. Apalagi seorang pemimpin Kristen dia harus memiliki integritas. Yang tadi Pak Eka bilang. Ya, makasih. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan dari saudara Jamie. Ya, pertanyaannya begini. Pemimpin sebagai pelayan, bisakah saling berkompetisi untuk mencapai satu jabatan? Jadi, pemimpin sebagai pelayan, apakah bisa saling berkompetisi untuk mencapai satu jabatan itu? Nah, kita mulai dulu sekarang, ladies first, kepada Ibu Pendeta Eli dulu barangkali. Silakan, Bu. Ya, terima kasih. Tadi kembali lagi pada soal kita ya. Memimpin itu kan punya seni. Bagaimana kita mengurainya itu dalam warna, dalam konfigurasi, dalam percakapan, dan ketika orang melihat kita bisa dan tampil, yaitu pilihan. Tetapi ketika masuk pada ranah yang dibilang itu kompetensi, bagi saya tidak setuju. Karena kita masuk di ruang gereja, kita kan sudah punya sesuatu yang dibilang adalah pemimpin yang melayani. Ketika itu ada ruang untuk menjadi pemimpin, tidak dibilang itu sebagai kompetisi. Kita toh tidak mau meraih satu piala. Oh, hore saya jadi ketua umum. Oh, hore saya jadi ketua satu. Enggak begitu. Justru tadi kan dengar bagaimana kami di lingkungan Majelis Sinode, kami harus berhadapan dengan situasi yang orang datang dengan sukacita memberikan aset-aset, membawa sertifikat, itu kan luar biasa. Tapi di balik itu juga yang tadi diceritakan horor oleh Pak Eka maupun Pak Martin, nah, apa kompetisi yang kita dapatkan di situ? Justru kami ada dalam pergumulan. Nah, seperti itu yang saya pahami ya. Jadi kembali kita masih lihat pada ketika kita hadir di ruang publik, khususnya di gereja, lalu orang melihat kita bisa merangkai dengan baik hal-hal yang ada di dalam aturan-aturan ataupun ada dalam kebijakan, maka mereka memilih. Jadi maaf, saya kurang setuju ya kalau dibilang itu sebagai bagian dari kompetitor. Terima kasih. Ya, baik. Jadi apa yang disampaikan? Pak Daniel, boleh tambahkan Pak Daniel? Silakan. Ya. Boleh? Ya. Singkat aja. Kenapa? Karena pemimpin yang melayani itu dia tidak boleh diikuti dengan embel-embel apapun. Ya kan? Pemimpin yang melayani adalah dia lakukan tugas saja dengan baik untuk Tuhan. Kalau sudah ada kompetisi berarti tidak lagi untuk pemimpin yang melayani itu untuk Tuhan, tapi untuk kepentingan diri. Persoalan nanti siapapun yang terpilih itu bagian dari karya Tuhan. Jadi tidak ada lagi yang namanya kompetisi. Dia lakukan semua dengan baik, pelayanan orang lihat dan orang pilih.
Itu yang terjadi. Jadi sekali lagi saya sependapat dengan Pendeta Eli bahwa tidak seperti itu. Ya, kami juga di Majelis Sinode pada saat kami bekerja kami tidak berkompetisi bahwa ini punya, enggak, kami sama-sama garap dan kami tahu ini pekerjaan kita bersama untuk Tuhan. Ya, terima kasih. Baik, oke. Pak Eka mungkin singkat tak mau tambahkan atau? Oh begitu, iya supaya adil juga. Ya. Iya. Sebetulnya kompetisi dan kompetensi itu sudah ada standar yang diberikan oleh Tuhan. Yesus pernah bilang apa ketika para muridnya berkelahi siapa yang diantara mereka yang hebat kan? Yesus bilang, kalau kau mau yang jadi besar maka kau harus jadi yang terkecil. Nah, itu sudah ada standar yang Tuhan berikan. Mau jadi orang besar, ayo lakukan, berjuang untuk itu. Kalau berjuang itu, ya bagaimana supaya saya bisa jadi orang seperti itu ya? Ada aturan yang Tuhan tentukan toh. Jadi lakukan saja yang Tuhan mau lah gitu ya. Kan saya cuma tambahkan. Betul. Iya. Dan tambahannya itu singkat, padat dan alkitabiah, luar biasa. Terima kasih Pak Eka. Ya pendeta. Asik. Iya. Oke. Silakan lanjut. Pendeta Petrus atau Pendeta Isi. Ya, ini ada pertanyaan dari Pendeta Iren Karnikamal. Beliau sampaikan terkait dengan kolektif kolegial. Lalu kiranya hal ini juga berdampak antara jemaat induk dan jemaat Pospelkes, jemaat kota, jemaat desa. Setelah sekian puluhan tahun Pospelkes hadir, agar ada rasa saling memiliki, saling mengenal, saling mendukung dalam pertumbuhan Pospelkes untuk memahami ber-IPB. Ini masih intro ini pendeta. Jangan ada sekat atau memandang sebelah mata mungkin ya kondisi jemaat Pospelkes. Bersyukur GPB Manuel Samarinda memberikan kesempatan majelis jemaat 4 Pospelkes melayani di induk dalam pendampingan bersama PJ. Pertanyaannya masuk dalam tata gereja aja. Ya, apakah bisa dibuat tagar untuk Pospelkes? Pak Martin. Jadi di dalamnya fokus berisikan segala gumu di Pospelkes, Bapak Ibu Pendeta. Tuhan Yesus memberkati FMS, sehat selalu Bapak Ibu Pendeta, hormat dari Bukar, Kalimantan Timur. Silakan. Oh langsung ini ya, ketua satu ya. Kalau kita makan boleh. Menurut saya persoalan ini bukan hanya persoalan pos dengan induk, tapi persoalan antara tim kolegial antara KMJ dan PJ. Ini persoalan di GPB yang selama ini juga menjadi pergumulan kami di Majelis Sinode. Jangan gitu. Jadi kalau kemudian Pendeta Iren bilang bahwa konteksnya adalah pos dengan induk, tapi bagi kami di Majelis Sinode enggak begitu. Malah justru kadang-kadang munculnya bukan di pos. Justru itu muncul adalah di jemaat-jemaat yang ada kota besar. Ya kan? Dan saling mempengaruhi satu dengan akhirnya jemaat itu terpecah hanya karena kehadiran konsep yang demikian. Ya, kami selalu Majelis Sinode selalu mengharapkan kalau kemudian Pendeta Iren bilang bahwa apakah masuk di tata gereja, boleh-boleh saja. Tapi bagi saya sebenarnya tidak perlu, karena kita ini masing-masing tahu kan kedudukan dan fungsi kita. Ya, sebagai KMJ dia tahu betul bahwa dia tidak bisa bekerja sendiri, dia harus ditopang, gitu kan? Lalu kemudian secara khusus karena yang tanya ini Pendeta Iren yang ada di pos, ingatlah teman-teman yang ada di pos-pos pelayanan, selalu saya bilang tidak ada yang namanya pendeta pos. Yep. Tapi pendeta jemaat yang ditempatkan di Pospelkes berarti itu kawan sekerja. Oke, saya nggak bicara dengan kota besar, nanti itu bagiannya Ibu Pendeta Eli sajalah dengan PJKMJ. Tapi yang ada di pos, karena itu yang seringkali gesekannya terjadi. Kenapa? Karena komunikasi kembali lagi. Kelemahan kita di GPB ini adalah membangun komunikasi. Yang KMJ merasa bahwa dia KMJ, maka itu berarti bahwa dianggap bahwa pendeta-pendeta yang ada di pos-pos itu masih seperti vikaris. Nggak boleh, ingat ini kawan sekerja, kolektif kolegial. Teman-teman yang ada di pos-pos juga, yang PJ yang ditempatkan di pos juga harus memahami benar bahwa kalaupun teman-teman yang ada di Pospelkes itu punya wilayah sendiri, tapi bukan berarti lalu kemudian bertindak tanpa koordinasi dengan induk.
Ya, ini yang kadang-kadang terputus. Jadi selalu bangunlah komunikasi yang baik antara pendeta yang ada di daerah-daerah pos Pelkes dan juga KMJ. KMJ memperhatikan mereka, karena di beberapa tempat saya lihat bahwa pengalaman bahwa bagus kok, malah pendeta-pendeta yang ada di kota-kota pada saat mereka punya rumah itu, pastori itu malah jadi tempat teman-teman dari pos datang itu jadi, maaf kata, kayak rumah singgah, dan mereka bukan menganggap bahwa itu keluarga sendiri dan ada sukacita. Itu sebabnya kenapa pada waktu kami tempatkan KMJ di daerah-daerah yang mempunyai banyak pos, kami tempatkan pendeta yang bisa mengayomi juga menjadi tempat rumah singgah, maaf kata, bagi teman-teman yang ada di pos-pos pelayanan. Pada waktu mereka hadir. Jangan kemudian pada waktu mereka hadir lalu kemudian mereka karena kondisi relasi tidak baik, lalu mereka tinggal di tempat-tempat lain, lalu cerita lagi macam-macam tentang KMJ, ya sudah, semakin rusaklah pelayanan di sana. Ya, jadi Pendeta Iren boleh saja dimasuk di tata gereja, tetapi bagi kami yang selama ini perhatikan, saya juga dengan Pendeta Eli yang biasa ada di pos, dengan Pendeta Eka dan teman-teman sinode yang lain, komunikasi dibangun dengan baik. Ya, yang paling parah nanti mungkin Bu Eli akan nyambung, ingat, jangan hanya gara-gara amplop. Mohon maaf, saya harus bilang itu supaya jangan lagi menjadi masalah bagi kita di GPB. Ingat, berkat Tuhan itu kita dapat sesuai dengan apa yang ada dalam hidup kita, dan karena itu jangan pernah takut menjadi miskin pada waktu melayani Tuhan. Terima kasih. Oh, makasih Pak Pendeta Martin. Bu Eli mungkin mau tambah? Saya tadi bilang bahwa GPIB ini punya kekuatan, kekayaan ada di pos Pelkes, apalagi ketika pemerintah memperhatikan wilayah-wilayah terluar dan terdalam, luar biasa ini. Sehingga saya jadi ingat lagu PKP, tersebar di pulau-pulau, itu menyejukkan sekali. Sehingga ketika lihat sekali lagi pendeta GPIB, kalaupun relasi yang dimaksudkan relasi induk dan pos, jangan buat itu sebagai jenjang karir, tetapi lihat Anda diutus di situ, berjibaku di situ, lakukan sesuatu yang tepat di situ. Sehingga kemarin kita karena adanya pandemi ini, kita rubah strategi. Tadinya pelatihan langsung, dan ini pelatihan melalui media virtual, dan akhirnya terbuka. Ada masukan-masukan dari jemaat-jemaat pendamping, sebaiknya mereka dituntun supaya mereka dapat sesuatu yang bagus. Nah, ketika mereka punya data lengkap, diolah bersama dengan induk, lalu ada jemaat pendamping, ini kan satu kekuatan yang kita alami, sehingga kita tidak bilang bahwa jangan dia lihat mata sebelah atau mata kecil, mata besar, gak usah lah. Justru dinikmati bahwa kalau Anda tidak jadi pendeta GPIB, belum tentu Anda sampai di sosok, belum tentu Anda sampai di Marau. Saya perjalanan Long Nawang ya, saya mengikuti 9 jam berjibaku di lumpur, lalu kemudian naik boat, naik ke Tinting. Wah, teman-teman, ini sudah bagus ya, ada jalan yang beraspal, kita bisa ikuti. Tapi ketika para pendeta sebelumnya, mereka harus pikul itu ke Tinting ya, termasuk Pak Pendeta Daniel barangkali mesti pikul motor, kalaupun ada motor, ada yang harus tidur di pinggir sungai. Itu cerita-cerita yang storytelling yang harus kita munculkan, sehingga jangan merasa, aduh, gue kok kayak begini sih. Enggak, ada justru itu supporting yang luar biasa ketika Anda sampai masuk di kota kabupaten ataupun masuk di kota metro. Anda sudah tidak lagi menjadi
ruang yang kosong, tapi itu penuh. Sehingga ketika memimpin, Anda sudah tahu di mana kita lakukan dalam keputusan-keputusan itu. Jadi berbahagialah yang masih melihat pohon-pohon atau monyet, karena kita di kota harus pergi ke kebun binatang kan. Saya senang ketika pendeta Anintya suka bilang, aduh ketemu lagi ular. Ngeri-ngeri, tapi ya begitulah, itu cerita-cerita yang memacu kita untuk wow, ini jangan dilihat pos, just pos, tetapi harus lihat bahwa kompetensi mereka juga ada. Terima kasih. Terima kasih Bu Pendeta Eli. Pak Eka mungkin mau tambah kasih lengkap begitu? Mau nambah lagi? Boleh. Biar adil Pak, biar adil. Jadi kalau bicara Pelkes, sebetulnya itu urusan ketua 1 dan ketua 2 itu. Yang satu di kampung, yang satu di kota gitu kan. Jadi saya suka bilang sama pendeta Martin, memang you cocok itu jadi menteri pedesaan. Lalu saya yang di kota. Tapi pekerjaannya sama. Ibu Pendeta Eli ada di antara kami. Karena beliau itu sekretarisnya ketua 1 dan sekretarisnya ketua 2. Itu bidangnya begitu. Lalu itu pos Pelkes sudah selesai. Gesekan itu di kota bukan tidak ada, malah lebih ngeri sebetulnya gesekan itu antara KMJ dengan PJ dibanding dengan di jemaat induk dan jemaat pos tuh. Di kota lebih ngeri sedap itu. Mereka gesekan itu belum pintar-pintar juga. Ada KMJ yang pintar sekali, ada KMJ yang belum pintar menggesek biola yang melahirkan suara yang serasi, harmoni. Ya, dia karena belum pintar menggesek biola, lalu itu menjadi gesekan antara KMJ dengan PJ. Disitulah kolegialitas yang dalam kata kunci kesetaraan dan penghargaan. Kesetaraan itu yang melahirkan penghargaan itu hilang. Itu tidak boleh itu. Padahal saya KMJ nanti besok sudah selesai, ini yang PJ jadi KMJ juga kan. Saya KMJ, PJ, sekarang saya jadi majelis sinode. Itu kan ceritanya. Ini kan rodanya berputar terus ini. Saya punya mentor. Sekarang saya jadi majelis sinode, mentor saya KMJ. Mentor saya ada yang PJ misalnya. Itu berputar. Maka komunikasi itu harus dijaga. Kalau komunikasi itu dijaga, saya pakai istilah tadi itu, jadi penggesek biola yang bagus, yang benar, supaya melahirkan harmoni. Lalu harmoni, kalau tidak melahirkan harmoni, Anda bagaimana mau bicara tentang persekutuan sementara Anda dengan KMJ dan PJ itu lagi rusak-rusakan? Jemaat kita harus bersatu. Lalu jemaat bilang, kau dengan PJ-mu aja nggak bisa. Teladan lagi, balik lagi. Kalau Anda tidak bisa jadi contoh yang bagus, sorry. Jadi bagi saya contoh, kata kunci malam ini itu keteladanan. Itu yang terjadi di jemaat. Saya mau katakan kepada diri saya, kalau saya jadi KMJ nanti setelah nggak jadi majelis sinode atau jadi PJ, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Maka berdasarkan itu saya mau bilang sama teman-teman, kalau belum bisa melakukan itu, bertobat. Kasih kan tambahan. Tambahannya menohok. Ya, mungkin masih ada satu pertanyaan lagi, ini mungkin yang terakhir ya. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang ada, ini ada pertanyaan dari Dias. Pertanyaannya, bagaimana ketika hal yang benar tapi hanya karena suara terbanyak maka hal yang benar itu dikalahkan atau diabaikan? Bagaimana sikap Bapak dan Ibu Pendeta? Mungkin lebih tepatnya pertanyaan ini,
kalau ada pertanyaan hal yang benar berhadap-hadapan dengan suara terbanyak yang mungkin tidak benar gitu ya, lalu sikap Bapak dan Ibu bagaimana? Mungkin begitu ya? Mungkin mulai dari Ibu Eli lagi. Baik, terima kasih. Yang pasti kita sudah punya aturan musyawarah untuk mufakat. Kan kata suara terbanyak. Walaupun di dalam hati kecil nggak pas, tetapi harus mufakat. Tapi Pendeta Desi tetap harus kita lihat, suara 1% pun harus didengar. Kebenaran itu tetap akan ada. Nah, oleh sebab itu akan ada pengujian-pengujian. Ya, apa yang disampaikan, misalnya ketika kita membaca surat-surat atau keputusan, kan selalu dibilang gini, jika ada, apa itu Pak Eka? Jika ada kekeliruan akan diperbaiki kemudian. Dapat diperbaiki kemudian, ya. Jadi saya berangkatnya pada itu, keputusan bersama, kita sepakat, kita musyawarah, kita sepakat, dan jika ada suara yang katanya walaupun itu tidak benar, siapa yang tahu itu? Kalau sudah bermufakat lalu ambil keputusan. Tapi yang jelas memang suara 1% pun harus didengar. Itu aja Pendeta Desi, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin Pak Eka mau melengkapi supaya jangan langsung menyimpulkan, Pak. Saya selalu mendapat giliran menambahkan. Iya, menambahkan, betul. Begitu Bapak jangan dulu, saya dulu, nanti Bapak terakhir. Oh gitu. Oh iya. Oh iya. Iya. Oke, Ibu Pendeta Martin dulu. Beliau minta kasih aja. Oke. Teman-teman, karena konteksnya selalu bicara tentang Majelis Sinode, kepemimpinan di Majelis Sinode ya. Karena itu yang terjadi di kami adalah kami tetap bersuara. Ya, jadi apapun kebenaran itu kami tetap bersuara. Artinya kami tetap bicara. Ya. Dan selalu Bapak Ibu jangan berpikir bahwa kalau kemudian suara yang terbanyak lalu kami itu cuma satu suara, lalu enggak. Biasanya lalu kemudian teman-teman itu menerima, oh ya kalau gitu coba dicek lagi ya, coba ditanyakan lagi ya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan lain yang juga diambil. Itu yang biasa kami lakukan. Jadi salah besar kalau kemudian ada pemahaman seolah-olah di Majelis Sinode kemudian suara yang terbanyak walaupun salah kita ikuti, enggak. Sekali lagi, kami ambil keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang banyak, termasuk juga keputusan bagi teman-teman yang pada saat tadi Pak Eka bilang walaupun berat kadang-kadang kita mengambil keputusan itu, ya, tapi pertimbangannya banyak. Itu sebabnya kan karena kadang-kadang orang bilang lambat sekali sih sinode, kok nggak keluarkan lambat sekali? Ya itu karena pertimbangannya kami. Jadi kami nggak terburu-buru, kami selalu pertimbangan yang menurut kami sesuai dengan aturan. Juga kami pertimbangkan juga dengan hal-hal yang lain. Jadi tidak begitu yang terjadi di kami di Majelis Sinode. Terima kasih. Ya. Ya, simpulkan Pak Eka. Selanjutnya Pak Eka. Nah, saya mau jujur bilang, saya tidak suka pertanyaan ini. Ya, saya tidak suka pertanyaan ini. Karena dia... Tapi Bapak harus jawab. Iya. Karena apa? Karena sebetulnya pertanyaan ini membongkar kehidupan saya. Ya. Kita semua, Bu. Iya. Tapi saya suka menghibur diri saya dengan begini. Kebenaran itu cepat atau lambat dia akan muncul tanpa disuruh orang. Begitu. Dari situ lalu saya mau katakan begini. Pertimbangan Majelis Sinode yang pertama-tama adalah persekutuan. Itu dulu. Apapun itu persekutuan itu penting. Jadi kalau gara-gara Petris persekutuan itu tercobak-cabik, sorry aja. Itu saya mau bilang. Contoh ya Pak, contoh ya. Contohnya kalau Petris di Blitar nanti, lalu jemaat itu pecah belah karena kesombongan atau pendirian yang
ini dari Petrus, lalu jemaat itu pecah belah. Ya, Petrus saya minta, saya yang usulkan mutasi demi persekutuan loh ya. Ya, ya. Itu lalu jangan lupa kami lalu berkorban loh. Majelis Sinode korbannya perasaan sakit yang tadi dibilang itu. Banyak sekali pengorbanan kami. Lalu biar dicaci maki dan yang lain, jemaat itu harus bersekutu. Persekutuan itu penting karena di dalam persekutuan itu Allah memerintahkan berkat. Mau benar atau mau dibilang benar, yang benar itu siapa sih? Tidak ada yang benar selain Yesus. Jadi kebijakan kami lakukan. Kami juga berdoa sama Tuhan. Kami suka berdoa begini. Kalau selesai rapat, kami suka berdoa, Tuhan, semua hal kami sudah putuskan. Tuhan yang tahu mana benar, mana yang salah. Tapi kami sudah lakukan itu. Mohon ampun Tuhan. Demi persekutuan, kesaksian, dan pelayanan, kami sudah lakukan ini. Dan Bapak Ibu pikir itu ringan? Ngeri. Sulit itu. Sulit. Suara yang terbanyak belum tentu benar. Ya. Belum tentu benar. Tadi Bu Eli bilang, 1% pun kami hitung dia. Kalau dia benar. Tapi daripada saya banyak ngoceh terus, dapur saya terbongkar lagi, saya stop di sini. Bapak Ibu sudah tahu cerita kehidupan di GPIB. Tidak usah diomongkan lagi itu. Di jemaat kita punya pengalaman sama-sama kan. Bapak Ibu di jemaat juga mengalami juga kok. Sama. Saya sampai di sini aja. Terima kasih. Saya punya contoh boleh, Pendeta Desi? Boleh, Pak. Jadi contohnya di sebuah jemaat, sidang SMJ sudah putuskan untuk penjualan tanah. Oke? Tapi kemudian dampak dari penjualan tanah itu lalu kemudian jemaat itu terpecah dan terjadi bisa saling pukul satu dengan yang lain. Karena itu Majelis Sinode mempertimbangkan, walaupun itu mayoritas sudah putuskan, lalu kita bilang pending. Selesaikan dulu persoalan dan tidak boleh korbankan jemaat. Itu dia. Ya, itu contoh saja. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu Pendeta. Sudah banyak hal yang kemudian diberikan oleh Bapak Ibu Pendeta, tentu memberikan pencerahan juga bagi kita semua yang mendengar pada hari ini sebagai viewers, akan semakin melengkapi kita juga dalam kepemimpinan yang melayani di mana-mana saja Tuhan tempatkan gitu ya, baik sebagai pendeta, sebagai penatua, diakon ataupun unit-unit misioner. Bolehkah untuk menutup ini kami boleh mendapatkan closing statement dari Bapak Ibu Pendeta, juga sebagai atau dalam rangka HUT GPIB yang ke-72 gitu ya. Ada hal yang ingin disampaikan bagi kami sekalian. Nah, kali ini kami minta dari Pak Eka untuk mengawalinya. Jadi bukan menambah. Awas dia nanti simpulkan semua, Pendeta Desi. Kita nggak usah closing lagi, dia aja yang closing sendiri. Weli. Iya, harus dari Pak Eka. Closing statement saya masih konsisten dengan apa yang saya sampaikan, yaitu bahwa teladan adalah bahasa yang paling mudah untuk dimengerti. Mengapa? Karena keteladanan itu memberikan penegasan bahwa seseorang yang sementara menjalankan kepemimpinan yang melayani itu dapat ditiru, ditiru dan ditiru, dicontohi. Jadi lakukan itu dengan sepenuh hati. Terima kasih. Terima kasih. Lalu Pendeta Martin. Ya, pendeta GPIB yang memiliki integritas adalah satu kata, satu perbuatan. Apa yang dikatakan, itu yang dilaksanakan. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Martin dan Pendeta Eli. Suaranya di. Ya. Terima kasih Pendeta Daniel, Pendeta Desi, Pendeta Petris. Ini urutan sesuai usia ya.
Yang paling tua dong. Ya, saya pada prinsipnya mau mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah bentukan. Kemudian kita punya nilai-nilai spiritualitas yang sudah disiapkan, dan tentunya ketika kita terus melayani, ya lakukanlah dengan sukacita. Ketika ada pergumulan, persoalan, tidak dilihat itu sebagai ajang untuk mau kompetisi, tetapi mari bentuk diri sendiri untuk tetap menjadi pelayan yang melayani. Terima kasih. Ya, luar biasa. Terima kasih yang pasti Dirgahayu ya untuk GPIB 31 Oktober 2020 nanti. 72 tahun kemandirian GPIB. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu Pendeta yang boleh bersama-sama dengan kami sharing seputar kepemimpinan dalam pelayanan. Banyak hal yang kita dapat. Ini pecah rekor ini, hampir 2 jam kita ngobrol. Biasanya Ya, tapi Tris, itu Pendeta Martin belum closing statement itu. Oh iya, udah sembarang aja loh. Satu kata satu perbuatan. Ya. Apa yang dikatakan itu yang dilaksanakan. Oke. Saya boleh, sorry karena Pendeta Desi sudah menyampaikan itu. Jadi teman-teman melalui wadah ini juga saya mengajak untuk kita ikut di FGD Focus Group Discussion pada hari Sabtu nanti untuk kegiatan PUT GPIB. Ayo GPIB, semangat terus. Dan ini juga kita selalu ada ya, Garda Depan TV selalu ada menemani Bapak Ibu saudara-saudara di setiap hari Minggu jam 8 malam WIB. Minggu depan kita akan kedatangan tamu yang istimewa juga, Penatua Roni Wayong ya, akan bersama-sama dengan kita bercakap-cakap di seputar kepemimpinan pelayanan. Itu lagi Pet. Satu lagi, jadi ada 2 penatua untuk tanggal 25 itu, Penatua Roni Wayong dan Penatua Indun siap untuk mengisi di Garda Depan TV sebagai guest tanggal 25 itu. Luar biasa. Ya, itu. Sebuah keberuntungan untuk Garda Depan TV ya. Oke Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih untuk Pak Pendeta. Ya, Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak Pak Pendeta, Ibu Pendeta. Terima kasih. Yang doa makan. Buat Garda, Doa terima makan. kasih. Doa makan katanya Pak Eka. Kita akan doa makan secara virtual, makannya juga virtual begitu ya. Oke deh, kalau begitu saya Pendeta Patricia pamit, Pendeta Daniel dan Pendeta Desi juga. Sampai jumpa minggu depan di Garda Depan TV jam 8 malam. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih. Terima kasih banyak Pendeta Daniel, Pendeta Desi, Pendeta Patricia. Tuhan berkati. Garda TV semakin jaya.